I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yulin Ceteu, kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan membahas materi tentang momen gaya. Seperti yang sudah diketahui Pak Guru dan teman-teman, momen gaya adalah perkalian antara gaya dan lengan gaya di suatu sumbu putar yang menyebabkan suatu benda berputar atau berotasi. Momen gaya juga bisa disebut sebagai torsi. Besaran ini termasuk besaran vektor, sehingga arah sangat diperhitungkan. Oleh karena besaran vektor, maka berlaku perkalian silang antara gaya dan lengan gayanya. Secara fisika, lambang momen gaya seperti gambar di samping. Satuan momen gaya adalah Newton meter. Jika momen gaya ini akan berpengaruh pada tingkat kelembaman suatu benda atau momen inersia. Hubungan momen gaya dan momen inersia akan kita pelajari di artikel selanjutnya. Kita akan masuk dalam rumus momen gaya. Jika mengacu pada pengertiannya, momen gaya merupakan hasil perkalian silang antara lengan gaya dan gaya yang bekerja di suatu sumbu putar. Secara matematis, pengertian itu bisa dirumuskan sebagai berikut. Dari persamaan di atas, terlihat bahwa momen gaya menghasilkan nilai maksimum saat sudut yang dibentuk antara gaya dan lengan gayanya adalah 90 derajat. Artinya, gaya dan lengan gayanya saling tegak lurus. Mengapa demikian? Karena nilai sin 90 derajat sama dengan 1. Momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh momen gaya dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik tumpu jungkat-jungkit berada di antara kedua ujung papan, di mana beban di kedua sisi papan jungkat-jungkit akan menghasilkan arah putaran yang saling berlawanan. Yang kedua, gagang pintu berada di tepi pintu yang jauh dengan engsel. Dalam hal ini, engsel berfungsi sebagai titik tumpu. Semakin dekat dengan engsel, semakin kecil momen gayanya. Sebaliknya, semakin jauh dari engsel, semakin besar momen gayanya. Dengan demikian, pintu lebih mudah untuk dibuka. Yang ketiga, pernahkah teman-teman menggunakan obeng untuk memudahkan teman-teman dalam membuka sekrup? Letakkan tangan di ujung obeng. Semakin jauh dari titik tumpu, semakin besar momen gayanya. Yang keempat, katrol penggerak timba air sumur. Semakin besar ukuran katrol, semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Dengan demikian, penggerekan timba terasa mudah. Kita akan masuk dalam contoh soal momen gaya. Untuk mengasah kemampuan teman-teman, yuk simak beberapa contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, sebuah batang homogen memiliki massa 4 kg dan panjang 50 cm. Di salah satu ujung batang tersebut diberi beban 1,5 kg. Jika tumpuan batang berada di salah satu ujung, berapakah resultan momen gaya terhadap tumpuannya? Untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal tersebut, gambarkan dahulu posisi batang serta beban dan titik tumpuannya. Titik tumpu batangnya misalnya berada di titik 0 seperti gambar. Oleh karena kedua beban akan memutar batang searah dengan putaran jarum jam, maka kita misalkan tandanya positif. Dengan demikian, resultan momen gaya terdapat titik 0 adalah sebagai berikut. Jadi, resultan momen gayanya adalah 17,5 Nm dan searah dengan putaran jarum jam. Contoh soal yang kedua, sebuah papan besi sepanjang 100 cm dikenai dua buah gaya seperti berikut. Besarnya gaya pada F1 dan F2 sama, yaitu 32 Newton. Jika jarak di antara titik tumpu A ke F1 adalah 20 cm, berapakah resultan torsi sistem terhadap titik tumpu A? Jawaban: untuk mencari resultan torsinya, tentukan dahulu arah gaya terhadap titik tumpu atau sumbu putarnya. Jika sumbu putarnya di A, maka F1 akan memutar batang searah dengan putaran jarum jam, dan F2 akan memutar batang berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Dengan demikian, cara menghitung torsinya adalah sebagai berikut. Oleh karena itu, tanda negatifnya, maka arah torsinya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jadi, resultan torsi di titik A adalah 22,6 Nm
dengan arah berlawanan putaran jarum jam. Contoh soal yang ketiga, Yuda dan Sela bermain jungkat-jungkit pada papan sepanjang 2 meter seperti ilustrasi berikut. Massa Yuda dan Sela berturut-turut adalah 16 kg dan 15 kg. Dan titik tumpu tepat berada di tengah papan. Jarak antara Yuda dan titik tumpu adalah 80 cm dan jarak antara Sela dan titik tumpu adalah 50 cm. Agar jungkat-jungkit setimbang dengan jarak X terhadap titik tumpu 80 cm, berapakah massa satu orang anak yang bisa menempati X? Jawaban, kamu harus tahu syarat jungkat-jungkit berada dalam kondisi setimbangnya, yaitu torsi R sama dengan 0. Berat badan Sela dan Yuda akan memutar jungkat-jungkit berlawanan dengan arah putaran jarum jam, sehingga bisa dimisalkan tandanya negatif dengan demikian. Jadi massa anak yang bisa menempati X adalah 25,4 kg. Itulah pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.